Baca, Filipi pasal 2 ayat 25-30. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Filipi pasal 2 ayat 25. Di zaman sekarang ini kebanyakan orang cenderung menyombongkan diri atau membanggakan diri dengan apa yang dimiliki, inginnya dihargai, inginnya dipuji, dan ingin dihormati. Bahkan, demi mendapatkan pengakuan dari khalayak dan demi gengsi, ada orang-orang yang sampai menunjukkan saldo dari ATM-nya dan menguploadnya di media sosial supaya orang lain tahu berapa uang atau kekayaan yang dimiliki. Kecenderungan untuk meninggikan diri ini ternyata juga terjadi di dunia pelayanan pekerjaan Tuhan. Para pelayan Tuhan berlomba-lomba mengejar titel demi pamor atau reputasi agar semakin diakui sebagai hamba Tuhan. Besar, ada yang berambisi ingin menduduki jabatan penting di keorganisasian gereja, ada saling sikut memperebutkan jiwa-jiwa dan ladang pelayanan, bahkan ada pula yang memperkaya diri sendiri supaya dapat tampil wah di hadapan jemaat. Ini menyedihkan sekali. Rasa-rasanya kerendahan hati menjadi sesuatu yang mulai langka ditemukan dalam diri setiap orang. Sikap yang berbeda justru ditunjukkan oleh Epafroditus, yang tak pernah menonjolkan dirinya sendiri, hanya belajar setia melakukan apa yang dipercayakan kepadanya. Sekalipun tugas pelayanan yang ia lakukan tampak remeh dan sepele, yaitu mengantarkan persembahan jemaat Filipi untuk diberikan kepada Rasul Paulus yang waktu itu sedang berada di penjara di Roma, tapi Epafroditus melakukannya dengan penuh kerelaan. Karena melihat ketulusan dan kesungguhan hati Epafroditus dalam pelayanan ini, Rasul Paulus meminta semua jemaat Filipi untuk menghargai jerih lelahnya. Sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Ayat 29, sebab tak mudah mendapati orang yang berhati, hamba, seperti dia, yang mau diutus untuk melayani orang yang dalam masalah dan penderitaan. Kehadiran Epafroditus benar-benar menguatkan hati Paulus pada saat itu. Maka, sekecil apapun tugas yang Tuhan percayakan, lakukan dengan kerendahan hati, jangan karena ambisi. Tuhan memperhitungkan jerih lelah kita dalam pekerjaannya, pasti ada upah yang disediakannya. Baca 1 Korintus pasal 15 ayat 58.